Slogan Amerika telah kembali yang digaungkan Presiden Joe Biden setelah pemilihannya, tampaknya tak serta-merta membuat Amerika Serikat kembali kepada kebijakan awalnya, setelah keluar dari Afghanistan secara penuh. Di luar trauma evakuasi Bandara Kabul, Biden menarik mundur Amerika secara lebih luas, yakni dengan menghentikan penggunaan sumber daya militer besar untuk memaksakan ketertiban dan nilai-nilai Amerika Serikat di seluruh dunia. Keputusan tentang Afghanistan ini bukan hanya tentang Afghanistan. Ini tentang mengakhiri era operasi militer besar Amerika Serikat untuk membuat ulang negara lain, kata Biden, dalam apa yang dilihat banyak orang sebagai pidato bersejarah pada Selasa, 31 Agustus 2021. Hak asasi manusia akan menjadi pusat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi cara untuk melakukannya bukanlah melalui pengerahan militer tanpa akhir. Strategi kami harus berubah, katanya. Benyamin Haddad, Direktur Pusat Eropa di Dewan Atlantik dan pakar hubungan transatlantik, menyebut pidato itu sebagai salah satu penolakan paling fasih terhadap internasionalisme liberal oleh Presiden Amerika manapun dalam beberapa dekade terakhir. Bagi orang-orang Amerika yang suka membayangkan negara mereka menjadi negara adidaya yang unik dan tak terkalahkan, pemenang Perang Dingin, kemudian intervensi militer Amerika yang hebat di mana-mana dari Irak hingga Afrika sejak itu, pernyataan Presiden ke-46 Amerika Serikat itu adalah kejutan. Namun, bagi sebagian besar, jajak pendapat menunjukkan poros Biden kemungkinan akan populer. Kepresidenan Biden biasanya dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump. Memang benar, banyak kebijakan Amerika Serikat berubah saat Biden masuk ke ruang oval pada 20 Januari 2021 lalu. Seperti dari hal-hal seperti kesopanan Gedung Putih, hingga memasuki kembali kesepakatan iklim Paris. Tetapi pengabaian Biden terhadap operasi militer Amerika Serikat yang terbuka, yang disebut sebagai polisi dunia adalah Trumpian. Ketika Biden mengumumkan saatnya untuk mengakhiri perang selamanya ini, tentang Afghanistan, itu bisa dengan mudah seperti Trump, kata Charles Franklin, seorang profesor sekolah hukum Marquette. Hari ini, publik Amerika Serikat tidak berkomitmen untuk peran internasional yang besar, tentu saja tidak seperti yang dimainkan Amerika pada 1950-an hingga 1990-an, kata Franklin kepada AFP yang dilansir pada Sabtu, 4 September 2021. Mengenai Afghanistan khususnya, jajak pendapat menunjukkan dukungan kuat untuk keluar, sebesar 77%. Hasil jajak pendapat baru Washington Post hingga ABC News itu bahkan jika Biden melakukan operasi penarikan yang kacau. Meski begitu, Biden dinilai sangat berbeda dari isolasionis ala Trump karena dia tetap antusias untuk membangun aliansi. Menurut teori Biden, Amerika Serikat bukan polisi dunia yang sombong, tetapi bisa menjadi pemimpin komunitas yang ramah. Pemerintahannya bergerak cepat untuk menempatkan Washington kembali ke pusat negosiasi yang berliku-liku antara negara-negara besar, dan Iran mengenai kebijakan nuklirnya, kesepakatan iklim, dan aliansi tradisional seperti NATO. Perjalanan Juni ke Eropa untuk KTT G7 dan NATO, satu-satunya perjalanan luar negeri Biden hingga saat ini. Menyerupai perjalanan diplomatik yang setara untuk komitmen kembali bersama dengan sekutu. Namun, sekarang, beberapa dari sekutu itu mungkin merasa gugup, kata para analis. Tricia Bachon, seorang ahli kontraterorisme di Departemen Hukum Universitas Amerika, mengatakan kepada AFP, bahwa sekutu merasakan tingkat frustrasi yang wajar atas kurangnya koordinasi dalam keberangkatan Amerika dari Afghanistan. Pesan Amerika Serikat harus sangat konsisten untuk mendapatkan kembali kredibilitas yang hilang, katanya.